Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 2 November tahun 2024. Dan nas firman Tuhan buat kita tertulis dalam kitab Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Pagi demi pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai orang yang percaya ataupun kita sebut pengikut Kristus atau murid Kristus yang hadir di tengah-tengah dunia ini, apakah yang menjadi tugas kita sebagai pengikut Kristus? Bisakah kita dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk boleh menjadi seorang murid yang taat, yang mau mempertajam setiap telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan yang akan mengajari kita, memimpin kita? Maukah kita menjadi seorang hamba Tuhan atau murid Tuhan yang setiap perkataan yang keluar dari mulut kita ini harus memberikan semangat kepada orang yang letih lesu, seperti apa yang dikatakan oleh firman ini? Saudara-saudara yang terkasih, Yesaya dalam zaman pembuangan ataupun zaman diutru Yesaya mengingatkan kita pada saat ini supaya kita menjadi hamba Tuhan yang taat. Walau nas ini sesungguhnya merujuk kepada pribadi Yesus yang dijanjikan dan sudah datang di zaman perjanjian baru, bahkan telah berkarya di tengah-tengah kehidupan kita, di mana nas ini menunjuk kepada pribadi Yesus dengan mengatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Bahwa dalam pelayanan Yesus ke tengah-tengah dunia ini, dia tidak pernah memberikan rasa kutuk kepada orang lain. Tetapi sebaliknya setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu memberikan semangat hidup kepada orang-orang yang letih lesu. Boleh memberi beribu-ribu orang makan, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang pincang bisa berjalan, ataupun yang lumpuh bisa berjalan. Dan setiap hari kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia sungguh-sungguh mendatangkan kehidupan yang dapat kita selami di tengah-tengah kehidupan kita. Yesus dalam perjalanan kehidupannya selalu taat, bahkan telinganya cukup tajam untuk mendengarkan setiap perkataan yang disampaikan oleh Bapaknya kepadanya, sehingga ketika Bapaknya mengatakan, Allah mengatakan bahwa dia akan mati di kayu salib, itu pun Tuhan Yesus telah lakukan. Sebab itu saudara-saudara yang terkasih, melalui nas ini kita diingatkan kembali sebagai murid Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sebagai hamba-hamba Allah dalam media sosial, dalam zaman yang semakin canggih ini dengan internet dan segala macamnya, terkadang membuat kita cepat sekali untuk berkomentar tetapi lambat untuk berpikir. Pernahkah kita menimbang atau berpikir bahwa setiap perkataan yang kita ucapkan itu menjadi suatu candu, sehingga sering sekali menimbulkan persoalan, menimbulkan perkara yang besar dan bisa membuat orang terpuruk, bahkan memiliki bisa sampai sakit, mati karakternya dan tidak berintegritas. Sebaliknya melalui nas ini kita diingatkan bahwa kita akan menjadi murid-murid Tuhan, di mana setiap perkataan yang keluar dari mulut kita ini haruslah berdampak kehidupan bagi semua umat. Kehadiran kita harus memberikan semangat kepada yang letih lesu, bukan membuat mereka menjadi layu ataupun tidak memiliki pengharapan, tetapi sebaliknya memberikan kehidupan, jalan yang terbaik ketika mereka terpuruk ataupun menderita. Dan kita harus mau pagi demi pagi kita boleh mempertajam telinga kita untuk mendengarkan suara Allah. Caranya seperti apa? Mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Dan itu juga menunjukkan kepada kita ketika kita mau setia mempertajam telinga kita dengan mendengarkan suara Allah, maka suara Tuhan itulah
yang akan memimpin kita, memelihara dan mengajari kita untuk boleh bertindak, berkata, berbuat dalam kehidupan kita ini. Karena itu, jadilah seorang hamba Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan dalam tugas dan panggilan yang sudah Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman kebenaran yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur kalau Tuhan telah melawat hidup kami, menjadikan kami sebagai murid dan hamba Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Menebus kami Tuhan. Dan biarlah kami menjadi hamba Tuhan yang taat dan setia. Yang boleh kehidupan kami ini memberikan semangat kepada yang letih lesu. Dan mempertajam telinga kami untuk boleh mendengarkan suara Allah. Sehingga suara Tuhan itulah yang memimpin kami kepada kehidupan yang kekal. Ajari kami Tuhan supaya kami boleh hidup dalam ketaatan kami dan kesetiaan kami dengan tugas dan panggilan kami masing-masing. Terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan memohon kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.